Dulu saya pernah memegang apotek dan saya sebagai penanggung jawab. Itu saja sewa apotek, sewa gedung untuk pembuatan apoteknya itu per 5 tahun itu 770 juta plus PPN. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi ke channel Bambang Sumedi. Terima kasih teman-teman yang sudah mengklik video ini sehingga teman-teman bisa menyaksikan informasi-informasi apa yang saya sampaikan kepada teman-teman semua. Tentunya di channel ini kita tetap akan membahas tentang obat-obatan, kita akan membahas tentang farmasi, kita akan membahas tentang apotek, dan kita akan membahas isu-isu terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan dari teman kita yang bertanya pada kolom komentar di video saya beberapa waktu yang lalu. Oke, ini pertanyaannya teman-teman. Bang, kira-kira berapa modal untuk mendirikan apotek? Dan apa beda antara sales sama rep? Dan apa yang dimaksud on faktur dan off faktur? Ini lumayan banyak pertanyaan teman-teman ya. Oke, kita akan pilah satu persatu. Yang pertama ada pertanyaan, Bang, berapa modal mendirikan apotek? Yang kedua, Bang, apa beda antara sales dan rep? Dan yang ketiga, apa yang dimaksud dengan on faktur dan off faktur? Ada 3 pertanyaan. Oke, jadi kita akan mulai satu-satu. Di sini kita akan berbicara singkat saja, santai saja. Mungkin nanti waktunya agak panjang, ya nggak masalah teman-teman. Teman-teman harus tetap saksikan terus sampai akhir video. Oke, kita akan menjawab pertanyaan pertama dulu, yaitu berapa modal awal membuat apotek. Kalau saya pribadi, berdasarkan pengalaman saya selama ini kurang lebih 6 tahun menjadi seorang apoteker, dan dari awal pun saya juga udah bertugas di apotek. Jadi untuk pengalaman saya jawab berapa sih modal untuk mendirikan apotek. Saya kembalikan kepada teman-teman, modal mendirikan apotek itu tentatif. Kok tentatif, Bang? Berarti bisa berapapun dong? Iya, bisa berapapun teman-teman mau buka apotek. Karena tidak ada patokan awal yang bisa dijadikan berapa modal untuk mendirikan apotek. Karena pengalaman saya hampir 2 tahun mendirikan apotek ini, ya berbeda-beda dari prediksi awal yang hanya segini, rupanya sampai segini. Bahkan prediksi awal itu peningkatannya sampai dengan berdiri itu sekitar hampir 50-60%. Jadi lumayan teman-teman ya. Oke. Jadi pengalaman saya seperti ini. Dulu saya pernah memegang apotek dan saya sebagai penanggung jawab. Itu saja sewa apotek, sewa gedung untuk pembuatan apoteknya itu per 5 tahun itu 770 juta plus PPN. Bayangkan teman-teman. Ini karena apotek yang sangat besar juga. Mungkin teman-teman tahu kan. Jadi sewanya saja itu 770 juta include PPN selama 5 tahun. Jadi kalau kita breakdown selama 1 tahun berapa teman-teman? Teman-teman silakan hitung sendiri. Itu baru sewa ruko. Belum mengisi barang, belum perangkat operasional seperti komputer kasir, belum juga etalase, rak dan lain sebagainya. Itu baru sewa ruko selama 5 tahun. Karena 2 pintu teman-teman ya, karena 2 pintu dulu saya pegang itu 770 juta. Nah, sekarang ini saya sewa ruko selama bisa dibayar per tahun, karena yang kemarin itu tidak bisa dibayar per tahun, maunya harus per 5 tahun, maka harus dibayarkan per 5 tahun. Nah, yang saya sekarang ini nominalnya per tahun itu tidak nyampe 50 juta, tidak nyampe 40 juta, tidak sampai 35 pun tidak nyampe, dan bisa dibayar per tahun. Dalam 1 tahun sekitar 30 juta untuk sewa ruko saja. Jadi makanya saya sampaikan ini tentatif atau ini bisa fleksibel lah, fleksibel mau berapapun modalnya. Untuk gambaran sendiri teman-teman, untuk gambaran sendiri
Yang pertama yang kita perhatikan yaitu ruko. Ruko di sini atau tempat ya teman-teman, di sini kita bisa istilahkan ruko. Ruko di sini teman-teman mau ruko yang seperti apa? Apakah ruko yang permanen, satu lantai atau dua lantai? Ini tentunya akan memiliki harga sewa yang berbeda. Yang kedua, di sini teman-teman memilih jalan poros yang mana? Apakah jalan poros utama, apakah jalan poros samping, ataukah jalan poros yang mungkin masuk ke perumahan ataupun perkampungan? Itu juga akan memiliki sewa yang berbeda. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman mau buat display apotik itu seperti apa? Apakah display swalayan seperti apotik modern sekarang? Ataukah masih membawa apotik yang lama seperti rak-rak masih etalase kaca dan sebagainya? Ataukah mau dibuat seperti apa? Itu juga modalnya akan juga berbeda. Dan selanjutnya teman-teman di sini nanti kalau sudah apotik ini berdiri, apakah langsung ingin memiliki karyawan? Apakah teman-teman sendiri yang bekerja? Tentunya itu juga akan masuk perhitungan kalkulasi modal awal untuk teman-teman. Di sini teman-teman juga memikirkan apakah nanti teman-teman langsung menggunakan internet, ataukah teman-teman langsung pasokan air bersihnya seperti apa? Apakah bayar pakai air pump ataukah sumur bor? Itu juga akan kalkulasi biayanya akan juga berbeda. Oke teman-teman, jadi terbayang teman-teman ya. Itu yang pertama. Yang kedua, teman-teman di sini membuat apotik seperti apa? Pasar teman-teman mau dibuat seperti apa? Apakah hanya sekedar apotik biasa, sekedar jadi? Ataukah ingin membuat apotik yang bagus, memenuhi standar dengan desain eksterior dan desain interior, dengan obat-obat yang lengkap? Itu juga akan modalnya juga akan berbeda. Oke, itu untuk gambaran modal. Tapi di sini saya pastikan untuk apotik saya sendiri, dengan mungkin gambaran buat teman-teman ya. Apotik saya sendiri dengan sewa ruko 2 lantai karena saya tinggal di atas, dan ini lantai bawah untuk saya jual beli atau untuk apotiknya udah include termasuk obat, udah include termasuk komputer, udah include etalase, udah include sewa ruko selama 1 tahun. Itu kurang lebih sekitar 130 juta. Sebenarnya ini angka yang kecil untuk apotik dengan standar ruko 2 lantai teman-teman ya. Karena dulu saya pernah memegang apotik, sewanya saja 770 juta selama 5 tahun. Dan obatnya itu harus bernilai 250 juta. Itu untuk pasokan modal awal. Belum lagi ditambah dengan etalase, ditambah dengan AC, ditambah dengan yang lain sebagainya. Jadi modal itu tergantung tentatif. Teman-teman mau memilih tempat yang dimana, memilih ruko yang seperti apa, membuat desain apoteknya seperti apa, dan tentunya melengkapi obat-obat yang seperti apa. Tapi saran saya, teman-teman di sini harus yang paling utama banyakin dulu obatnya, lengkapin dulu obatnya, sehingga menghindari penolakan pada saat pasien datang berbelanja di apotek teman-teman. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, Bang, apa sih bedanya sales dengan med rep? Maksudnya rep itu kan med rep, maksudnya medical representative, atau mungkin kalau salah teman-teman silahkan koreksi ya, agak belepotan. Jadi saya nyebutnya med rep teman-teman ya. Di sini sales jualnya, kerjaannya atau job desk-nya itu menjual barang, menawarkan ke apotek, dia mencari omset. Contoh, ada distributor A mempunyai barang A, B, C, D, E. Jadi distributor tersebut menawarkan ke apotek tentang produk yang dimiliki dari PBF tersebut. Bang, ini kami dari PBF ini, kami punya barang ini loh, yang bisa abang jualkan atau abang bisa beli dari kami untuk diperjualbelikan di apotek. Itu ialah sales. Nanti dia dituntut dengan orderan sekian, dia dari perusahaannya harus sekian per apotek dan harus sekian per bulan.
Kalau MedRep atau Medical Representative, atau kalau salah nanti saya tulis di sini mana yang benar ya. Jadi itu tugasnya, biasanya beliau atau teman-teman ini membawa suatu produk. Saya juga punya kawan yang bergelut di sini. Dia membawa produk khusus brand tertentu seperti mungkin generik A, generik B. Dia khusus mempromosikan atau memperkenalkan produk ini ke kita, ke user, ke pemakai. Contohnya targetnya siapa? Dokter. Targetnya siapa? Apoteker pengadaan, rumah sakit, dan apoteker di klinik maupun di apotek, supaya mereka mengenal produk yang mereka bawa. Contohnya, seandainya dia membawa barang ini loh, barang Abang kami punya stamina untuk pria dewasa mereknya A, mereknya B, bagus Bang ini bla bla bla. Resep dokter ini sudah saya sounding, sudah untuk merasakan ini nanti bisa ditebus teman Bang. Abang boleh ngorder ke tempat kami. Itulah tugasnya MedRep. Tapi di sini dia tidak meminta orderan teman-teman. Dia tidak meminta orderan, maksud saya itu dia tidak, Bang hari ini mau pesan apa, Bang besok kita mau pesan apa, tidak seperti itu. Dia memperkenalkan, mensondingkan bahwasannya dia punya barang ini loh. Nah, jadi dia sebagai promotornya, jadi sebagai mempromosikan dari produk-produk tersebut. Itu bedanya sales dengan MedRep. Nanti kalau teman-teman sales di sini atau teman-teman MedRep yang nonton ini, kalau saya salah dalam pengucapan, saya mohon maaf, dan silahkan tuliskan di kolom komentar kalau seandainya pendapat mana yang benar untuk disampaikan. Oke. Dan yang ketiga, Bang, apa sih yang dimaksud dengan on factor dan off factor? Oke, yang saya ketahui di sini on factor itulah perjanjian harga barang yang sudah tertera di kertas faktur jual beli kita. Sedangkan off factor itulah perjanjian barang, harga barang atau diskon yang kita dapatkan di luar harga faktur. Contoh, Bang, MedRep nih, ini biasanya kerjaan MedRep nih. Bang, kami punya produk A, kalau Abang ngambil ke kami, satu box Abang mendapatkan 5% atau sampai 10% diskon on faktur. Sedangkan teman-teman, Bang, kalau seandainya Abang mengambil 10 box, maka di on faktur Abang dapat diskon 10%, maka di off faktur nanti tambahannya berupa 5% kembali, itu akan ditransferkan berbentuk cashback setelah Abang mengambil sebanyak nominal order. Itu yang dimaksud dengan on faktur maupun off faktur. Yang pertama tadi, jadi jelas teman-teman ya. Pertanyaan tadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama, berapa sih Bang modal untuk mendirikan apotek? Yang kedua, apa sih Bang beda antara sales dengan MedRep? Dan yang ketiga itu apakah perbedaan antara on faktur dengan off faktur? Jadi yang pertama tadi, kalau untuk modal sendiri bagi saya itu tentatif teman-teman ya. Kalau saya teman-teman di sini punya modal yang banyak ya silahkan cukupin barangnya, cukupin obatnya, desain bagus apoteknya semenarik mungkin, dan buat apot itu senyaman mungkin untuk pasien datang. Ya kalau seandainya modalnya pas-pasan ya teman-teman ambil sampel di daerah tersebut mana yang kira-kira pasien lebih condong menggunakan obat dari brand A, brand B, dan brand C. Jadi tentatif, saya tidak bisa menjawab, itu tergantung teman-teman sendiri mau seperti apa. Jadi itu pilihan teman-teman sendiri. Dan yang kedua, apa sih beda sales dengan MedRep? Tugas sales yaitu meminta orderan atau mempasarkan barangnya, menjualkan barang, menawarkan barangnya ke kita bahwasannya, Bang kami dari PT ini, kami punya produk A, B, C, D, E. Abang kalau mau order sama kami bisa. Nanti pengiriman 1 hari 2 hari langsung datang ke tempat Abang. Itu sales, meminta orderan. Kalau seandainya MedRep, dia tugasnya hanya memperkenalkan atau menyondingkan produk. Mungkin ada produk dari PT A, dia mengeluarkan produk baru dari PT A, dia menggunakan inovasi baru tentang produknya. Mungkin dulu produknya hanya ada tablet Salut, nah sekarang ada tablet Everversion. Nah itu tugas MedRep untuk mensondingkan ke kita, menyampaikan ke kita, ke apoteker penanggung jawab apotek, ke apoteker penanggung jawab klinik, ke apoteker penanggung jawab rumah sakit, kepala instalasi, dan kepada dokter-dokter yang kiranya akan meresepkan dari produk tersebut. Itu tugas dari MedRep. Sedangkan beda dari on faktur dan off faktur yaitu, kalau on faktur itulah perjanjian harga, perjanjian yang tertera di faktur. Kalau sedangkan off faktur itulah perjanjian yang
perjanjian harga kesepakatan antara dua belah pihak dari distributor atau produsen ke kita user yang di luar faktur. Biasanya di sini Matrep nih juga punya program seperti ini. Biasanya Bang, kalau Abang mengambil 1 box, 2 box, Abang mendapatkan diskon 5-10% on faktur. Tapi kalau Abang mengambil lebih dari 5 box, misalnya 6 box sampai 10 box, maka 5% atau 10% on faktur maka akan ditambah lagi menjadi 10% berupa cashback setelah Abang melakukan pengorderan minimal order tadi. Oke teman-teman ya, jadi jelas penjelasan yang saya sampaikan pada teman-teman semua. Mudah-mudahan ini bisa menjadi gambaran buat kita dan menjadi pemahaman buat kita bersama, terutama untuk apoteker-apoteker yang baru tamat. Dan tetap sama untuk memulai usahanya, mungkin langsung mau terjun ke dunia apotek, saya sangat setuju. Oke teman-teman, terima kasih yang telah menyaksikan video saya sampai akhir. Saya mohon maaf bila ada salah penyampaian atau salah penyebutan atau mungkin menyinggung siapapun, saya mohon maaf. Dan terima kasih sekali lagi teman-teman yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, teman-teman silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman bisa mendapatkan atau menjadi orang pertama yang mendapatkan notifikasi setiap channel ini memposting tentang video-video terbaru terkait dunia kefarmasian. Oke teman-teman, terima kasih. Tanya obat, tanya apoteker. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.